Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang sistem administrasi pemerintah daerah. Baiklah, yang pertama, satu, pengertian sistem pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah di Indonesia terdiri dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, dibantu oleh perangkat daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Daerah provinsi dan kabupaten atau kota mempunyai pemerintah daerah. Daerah provinsi merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintah umum di wilayah daerah provinsi. Daerah kabupaten atau kota merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati atau wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintah umum di wilayah daerah kabupaten atau kota. Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota ditetapkan dengan undang-undang. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari suatu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintah tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan atau kabupaten atau kota. Berikut beberapa yang menjadi wewenang pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus sistem administratif dan aturan yang dimiliki setiap daerah. Urusan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah terdiri dari urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah daerah. Urusan pemerintah absolut adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah absolut, pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan atas dekonstruksi urusan pemerintah absolut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Sistem administrasi daerah sebagaimana yang tercantum dalam otonomi daerah, sistem administrasi daerah merupakan bagian dari otonomi daerah sebagaimana yang telah disahkan pemerintah dalam undang-undang bahwa setiap daerah memiliki hak untuk mengatur sistem administrasi dan membuat aturan untuk daerah masing-masing dalam mewujudkan kemajuan sistem dan perekonomian daerah tersebut. Dan setiap pemerintahan daerah di Indonesia telah memiliki hak untuk membuat keputusan dan sistem administrasi sendiri atas daerah yang dipimpin oleh pemerintahan daerah seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia menimbang dengan poin A bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat
untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kemudian poin B, bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susun pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global, dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan dalam undang-undang ini kita tahu bahwa Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintah yang paling tinggi di Indonesia telah mengesahkan hak otonomi kepada setiap daerah, di mana hak otonomi itu adalah merupakan hak istimewa yang diberikan kepada setiap kepala pemerintahan daerah untuk dalam rangka memajukan pembangunan perekonomian dan meningkatkan sistem persaingan maupun sumber daya alam dan sumber daya manusia setiap daerah, dan di mana peraturan ini atau hak ini merupakan hak pembantuan untuk pemerintahan pusat dalam mewujudkan kesejahteraan Indonesia, yang dimana Indonesia merupakan negara kepulauan yang banyak, yang besar, dan pemerintah membutuhkan beberapa bantuan kepala daerah dalam memberikan kebijakan-kebijakan di setiap daerah supaya daerah itu tidak ada yang maju, ada yang tertinggal, supaya tidak adanya ketidakseimbangan, supaya terjadinya pemerataan. Maka pemerintah memberikan hak kepada kepala masing-masing dalam mengatur dan memberikan hak keistimewaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu salah satu adalah poin positif dari pemerintah memberikan hak kepada kepala pemerintahan. Namun di sisi negatifnya ialah ketika suatu kepala pemerintah daerah diberikan wewenang atau hak otonomi dalam memberikan suatu hak istimewaan untuk memberikan suatu peraturan kepada daerah, maka pemerintah bisa dibilang adanya ketidakmerataan dalam pembangunan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena setiap daerah kepala pemerintahnya sistemnya pasti dia memberikan sesuatu hal yang berbeda. Namun bisa dilihat lagi, setiap daerah memiliki perwakilan daerah, yaitu DPR, dan perangkat desa lainnya yang akan dibahas oleh teman saya nanti. Di sini mereka perwakilan daerah yang akan mendampingi kepala daerah dalam memberikan putusan kepada pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini juga merupakan ada sisi negatifnya, di mana pemerintahan yang baik jika mendapatkan hak istimewa ini, atau kepala pemerintahan atau perwakilan rakyat yang baik jika mendapatkan hak istimewa ini, maka daerah tersebut akan menjadi lebih maju jika sistem pemerintahan di dalamnya berjalan baik. Akan tetapi jika hak otonomi dimiliki oleh kepala daerah yang kepala daerahnya tidak
paham dengan peraturan keundang-undangan dan kewajibannya sebagai kepala negara, hak istimewa merupakan akan menjadi suatu bumerang di mana ia bisa melakukan suatu tindakan yang akan merugikan masyarakat. Akan tetapi, baiknya semua hak otonomi ini memiliki dasar hukum tersendiri yang dibuat oleh pemerintah untuk mengawasi kepala daerah yang menjalankan hak istimewa ini. Dan Bupati sebagai kepala pemerintahan dalam tapte dalam kabupaten bertanggung jawab kepada gubernur sebagai pemerintahan tertinggi di provinsi, dan wali kota juga bertanggung jawab kepada gubernur sebagai pemerintahan tertinggi. Dan sistem susunan tatanan pemerintahan dalam daerah ini saling bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, sistem administrasi dalam masyarakat memiliki tatanan-tatanan untuk menjalankan tugasnya. Jika pemerintah daerah memiliki sistem administrasi yang baik, maka bisa dikatakan pemerintahan daerah tersebut berjalan dengan baik, maupun sumber daya alam dan sumber daya manusia setiap daerah, dan di mana peraturan ini atau hak ini merupakan hak pembantuan untuk pemerintahan pusat dalam mewujudkan kesejahteraan Indonesia, yang dimana Indonesia merupakan negara kepulauan yang banyak, yang besar, dan pemerintah membutuhkan beberapa bantuan kepala daerah dalam memberikan kebijakan-kebijakan di setiap daerah supaya daerah itu tidak ada yang maju, ada yang tertinggal, supaya tidak adanya ketidakseimbangan, supaya terjadinya pemerataan. Maka pemerintah memberikan hak kepada kepala masing-masing dalam mengatur dan memberikan hak keistimewaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu salah satu adalah poin positif dari pemerintah memberikan hak kepada kepala pemerintahan. Namun di sisi negatifnya ialah ketika suatu kepala pemerintah daerah diberikan wewenang atau hak otonomi dalam memberikan suatu hak istimewaan untuk memberikan suatu peraturan kepada daerah, maka pemerintah bisa dibilang adanya ketidakmerataan dalam pembangunan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena setiap daerah kepala pemerintahnya, sistemnya pasti dia memberikan sesuatu hal yang berbeda. Namun bisa dilihat lagi, setiap daerah memiliki perwakilan daerah, yaitu DPR, dan perangkat desa lainnya yang akan dibahas oleh teman saya nanti. Di sini perwakilan daerah yang akan mendampingi kepala daerah dalam memberikan putusan kepada pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini juga merupakan ada sisi negatifnya, di mana pemerintahan yang baik, jika mendapatkan hak istimewa ini atau kepala pemerintahan
atau perwakilan rakyat yang baik, jika mendapatkan hak istimewa ini, maka daerah tersebut akan menjadi lebih maju. Jika sistem pemerintahan di dalamnya berjalan baik. Akan tetapi, jika hak otonomi dimiliki oleh kepala daerah yang kepala daerahnya tidak paham dengan peraturan keundang-undangan dan kewajibannya sebagai kepala negara, hak istimewa merupakan akan menjadi suatu bumerang di mana ia bisa melakukan suatu tindakan yang akan merugikan masyarakat. Akan tetapi, baiknya semua hak otonomi ini memiliki dasar hukum tersendiri yang dibuat oleh pemerintah untuk mengawasi kepala daerah yang menjalankan hak istimewa ini. Dan Bupati sebagai kepala pemerintahan dalam dalam kabupaten bertanggung jawab kepada gubernur sebagai pemerintahan tertinggi di provinsi, dan wali kota juga bertanggung jawab kepada gubernur sebagai pemerintahan tertinggi. Dan sistem susunan tatanan pemerintahan dalam daerah ini saling bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, sistem administrasi dalam masyarakat memiliki tatanan untuk menjalankan tugasnya. Jika pemerintah daerah memiliki sistem administrasi yang baik, maka bisa dikatakan pemerintahan daerah tersebut berjalan dengan baik. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas tentang tujuan pemerintahan daerah dan tujuan perwakilan rakyat. Tujuan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Konsiderat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan perwakilan rakyat. Sedangkan tujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang pertama adalah agar dapat menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Yang kedua, agar dapat memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang atau membuat perdamaian dengan negara lain. Yang kedua, mengatakan dan menghentikan anggota Komisi Yudisial. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal memberikan amnesti dan abolisi, dan mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain. Yang keempat, untuk memilih anggota BPK dengan memperhatikan dan mempertimbangkan DPD. Yang kelima, untuk memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden. Dan yang keenam, untuk memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Baik, saya akan melanjutkan. Perangkat daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk satu organisasi ini adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun, tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah ini sekurang-kurangnya harus mempertimbangkan beberapa faktor, yakni kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi, sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas,
luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu, kepadatan kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Kepegawaian daerah. Pemerintahan pusat melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam suatu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional. Manajemen pegawai negeri sipil daerah meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah, pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh Gubernur. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Assalamualaikum, saya Natasha Aurelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum yang mendasari hak otonomi daerah. Di mana yang kita tahu, otonomi itu pengaturan sendiri atau memerintah sendiri. Maka otonomi daerah itu adalah kemandirian suatu daerah untuk mengatur atau mengambil keputusan yang terbaik untuk daerahnya. Dan pelaksanaan otonomi daerah ini mempunyai beberapa dasar hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1-7, yaitu isinya tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kotanya itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua itu ada ketetapan MPR RI nomor 15, yaitu tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional. Yang ketiga itu ada ketetapan MPR RI nomor 4, yaitu tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Lalu ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terus ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baiklah teman-teman, sekian hasil presentasi kelompok kami mengenai sistem administrasi pemerintahan daerah. Kritik dan saran sangat kami harapkan dari teman-teman. Sebagai akhir kata saya mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.